Di tanah Jawa yang subur dan berbalut kabut pagi, berdirilah dua kerajaan besar yang hidup berdampingan, Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Keduanya telah lama bersahabat, saling menopang dalam perdagangan, pertahanan, dan adat istiadat. Namun dari balik persekutuan itu, ada benih cinta yang perlahan tumbuh, cinta antara dua insan muda yang menjadi simbol harapan rakyat kedua negeri. Panji Asmorobangun, putra mahkota Jenggala, dikenal sebagai pangeran yang tidak hanya gagah dan tampan, tetapi juga arif dan rendah hati. Ia gemar menyamar ke desa-desa untuk mendengar langsung keluh kesah rakyatnya. Di sisi lain, Dewi Sekartaji, putri tunggal Kediri, adalah lambang keanggunan dan kebajikan. Kata orang, saat ia berjalan, bunga pun seakan mekar mengikuti jejak kakinya. Pertemuan pertama mereka terjadi dalam sebuah upacara panen raya di perbatasan wilayah kerajaan. Saat Panji memimpin tarian kehormatan bersama para ksatria, pandangan matanya bertemu dengan Sekartaji yang sedang membagikan bunga kepada anak-anak desa. Dunia seolah berhenti berputar. Dalam satu tatap mata yang sederhana, keduanya saling mengenali getar yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu. Panji dan Sekartaji saling bertukar surat, bertemu dalam perjamuan kerajaan, dan menjalin hubungan yang tidak hanya romantis, tetapi juga spiritual. Mereka berbicara tentang mimpi, tentang dunia yang lebih adil, tentang rakyat yang makmur, dan tentang cinta yang tidak tunduk pada ambisi politik. Melihat benih cinta yang tumbuh dengan tulus, kedua raja, Sri Maharaja Jenggala dan Prabu Jayengwisesa dari Kediri, sepakat untuk menyatukan kedua kerajaan melalui pernikahan anak-anak mereka. Pernikahan itu direncanakan akan berlangsung dalam bulan purnama mendatang, dan persiapan pun segera dimulai. Namun jauh di balik tirai kemewahan istana dan keramaian pesta rakyat, seorang pertapa tua yang tinggal di lereng Gunung Wilis bermeditasi dalam diam. Dalam mimpinya malam itu, ia melihat bunga jatuh sebelum mekar, dan dua bayangan saling mencari di padang yang berkabut. Wajahnya mengerut. Akan ada ujian, gumamnya. Cinta ini akan dibakar oleh cobaan yang tak kasat mata. Kerajaan Jenggala dan Kediri bersiap menyambut pernikahan agung. Di seluruh penjuru negeri, rakyat menggantungkan harapan bahwa dengan bersatunya Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji, masa depan mereka akan lebih sejahtera dan penuh kedamaian. Panji sibuk memimpin latihan para prajurit kehormatan yang akan mengawal prosesi. Namun pikirannya tak lepas dari Sekartaji. Begitu pula Sekartaji di Kediri, ia tak lagi tidur nyenyak, bukan karena gugup, tapi karena setiap malam ia bermimpi aneh. Ia berjalan di hutan gelap, menatap bayang-bayang yang memanggil namanya. Kadang ia merasa ada sesuatu yang sedang mengintainya, sesuatu yang tidak ingin mereka bersatu. Pada malam purnama pertama di bulan itu, Panji dan Sekartaji bertemu diam-diam di hutan kecil dekat perbatasan. Di bawah cahaya bulan, mereka duduk berdua di atas batu datar, berbicara lembut tentang mimpi-mimpi dan harapan mereka. "Aku takut, Kakang," bisik Sekartaji sambil menggenggam tangan Panji. "Ada sesuatu yang menekan dadaku, seperti firasat buruk." Panji membelai rambutnya, menatap mata Sekartaji dengan penuh keyakinan. "Apapun yang terjadi, aku akan menjagamu. Aku tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita." Namun, saat itu juga, angin dingin berhembus tak biasa. Dari kejauhan, muncul sosok berjubah lusuh. Ia bertongkat kayu dan matanya tajam seperti elang tua. Ia adalah Resi Wiku Telang, pertapa dari Gunung Wilis yang terkenal karena ramalannya yang sering jadi kenyataan. Resi Wiku menatap keduanya lama. Lalu, dengan suara parau, ia berkata, "Kalian adalah sepasang jiwa dari masa lalu. Cinta kalian akan mengubah sejarah, tapi juga harus melewati luka yang dalam. Jika tak kuat menahan derita, kalian takkan pernah bersatu. Akan ada kabut, akan ada penyamaran, akan ada kehilangan." Panji berdiri. "Apakah itu kutukan, Resi?" "Terserah bagaimana kau menafsirkan," jawab Resi. "Yang jelas, malam sebelum pernikahan kalian, langit akan menangis darah dan salah satu dari kalian akan menghilang." Sekartaji menahan napas, tubuhnya menggigil. Dan benar, sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Suara tangisan di dalam istana,
bayangan perempuan berambut panjang di lorong-lorong kosong, dan burung gagak yang berkumpul di atap keraton Kediri tanpa sebab. Pesta masih dilanjutkan. Tapi tanpa mereka sadari, awal dari petaka telah menapakkan kaki. Malam menjelang hari pernikahan tiba. Di seluruh pelosok kerajaan Kediri, lentera dinyalakan, tarian rakyat dimainkan, dan doa-doa dipanjatkan agar upacara berlangsung lancar. Namun di balik kemeriahan itu, hati Sekartaji semakin gelisah. Mimpinya semakin nyata. Seorang perempuan berselendang hitam mengulurkan tangan ke arahnya, menariknya ke dalam lorong gelap sambil berkata, "Lari jika kau ingin selamat." Sekartaji bangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia memandang keluar jendela, bulan tampak pucat, dan angin malam membawa suara lirih seperti ratapan. Sementara itu, di Jenggala, Panji bersiap berangkat menuju Kediri bersama rombongan istana. Ia membawa cincin emas warisan leluhur, dan sepucuk surat cinta yang ingin ia serahkan kepada Sekartaji malam itu. Tapi sebelum keberangkatannya, seorang pengawal istana yang terluka parah mendatangi gerbang istana sambil terengah-engah. "Ampun, Paduka Panji, Kediri diserang." Panji terpaku. Semua yang mendengar berita itu sontak panik. "Diserang siapa?" tanya Panji dengan suara gemetar. "Ada pasukan tak dikenal menyerbu dari arah utara. Mereka menyusup saat pesta rakyat berlangsung. Istana porak-poranda. Beberapa prajurit gugur. Dan Putri Sekartaji menghilang." Berita itu menghantam Panji seperti petir. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk berangkat ke Kediri tanpa menunggu upacara resmi. Dalam hatinya, hanya satu nama yang terus ia sebut, Sekartaji. Sesampainya di Kediri, istana telah berantakan. Asap masih mengepul dari sayap timur keraton. Rakyat menangis, dan prajurit Kediri sibuk menenangkan keadaan. Raja Kediri duduk lesu di singgasananya yang rusak. Matanya kosong. "Kami kehilangan dia," kata Raja lirih. "Tak ada jejak darah. Tak ada mayat. Hanya selendang putih milik Sekartaji yang ditemukan tergeletak di tepi sungai kecil di belakang istana." Di kejauhan, di tengah hutan lebat yang diselimuti kabut, seorang perempuan berjubah lusuh berjalan tertatih. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung kain lusuh. Ia tak tahu kemana harus pergi, hanya tahu bahwa ia harus lari, dan menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Karena bukan hanya musuh yang memburunya, tapi takdir itu sendiri. Seminggu telah berlalu sejak malam penyerangan di Istana Kediri. Namun keberadaan Sekartaji masih menjadi misteri. Tak ada pesan, tak ada mayat, hanya bayang-bayang yang ditinggalkan. Rakyat mulai bertanya-tanya, apakah sang putri diculik, atau justru memilih melarikan diri? Panji Asmoro bangun tak tinggal diam. Ia memimpin sendiri pencarian ke pelosok hutan, menyusuri sungai, menanyai pertapa dan pedagang keliling. Namun pencarian itu seperti mengejar bayang-bayang. Tak ada yang tahu kemana Sekartaji pergi, atau siapa yang menyerang malam itu. Namun, di antara bisik-bisik rakyat dan suara-suara dalam bayang, mulai timbul desas-desus yang memekakan hati. Apa mungkin itu rencana Panji? Bukankah serangan datang tepat sebelum pernikahan? Jangan-jangan, ini semua sandiwara Jenggala. Desas-desus itu mengakar. Bahkan sebagian penasihat kerajaan Kediri mulai curiga bahwa Jenggala, yang selama ini bersahabat, sebenarnya berniat memperlemah Kediri dari dalam, dengan menjadikan Sekartaji sebagai alat politik. Raja Kediri, yang hatinya hancur karena kehilangan putrinya, mulai goyah. Ia memanggil utusan Panji dan menyampaikan keputusan pahit. "Pernikahan ini, aku batalkan. Sampai Sekartaji ditemukan dan kebenaran terungkap." Kabar itu sampai ke telinga Panji seperti cambuk di dada. Ia tak hanya kehilangan kekasihnya, tapi kini juga dituduh sebagai pengkhianat oleh negeri yang hendak ia persatukan lewat cinta. Namun Panji tak marah. Ia hanya menggenggam kuat cincin yang seharusnya ia sematkan di jari Sekartaji. Ia tahu satu hal. Jika tak ada yang percaya padaku, maka aku akan mencari Sekartaji seorang diri, dan membuktikan bahwa cinta ini bukan sekadar politik atau janji istana. Ia menanggalkan pakaian kebesarannya, menyamar sebagai rakyat jelata, dan berangkat sendirian menelusuri Jawa. Tanpa pasukan,
tanpa pengawal. Hanya dengan satu tujuan, menemukan Sekartaji dan menyatukan kembali hati yang telah dipisahkan oleh ambisi dan kegelapan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di balik Gunung Lawu, seorang gadis bisu ditemukan tergeletak di pinggir sawah. Ia tak mengenal siapapun. Ia hanya membawa secari kain sobek bertuliskan satu kata. Asmoro. Panji kini bukan lagi seorang pangeran. Ia mengenakan pakaian sederhana, menyamar sebagai pengembara dengan nama samaran, Jaka Kembang. Ia menempuh jalan berlumpur, hutan-hutan asing, dan desa-desa kecil demi satu tujuan, menemukan Sekartaji. Tapi pencarian itu bagaikan menuliskan nama di atas air. Semua jejak Sekartaji lenyap tak berbekas. Di setiap desa yang ia lewati, ia bertanya dengan hati-hati. Kadang orang menyambutnya hangat, kadang sinis karena mengira ia perantau pengangguran. Namun di suatu malam hujan, di desa Wanasari yang terpencil, ia mendengar kisah dari seorang petani tua. Beberapa minggu lalu, kami menemukan seorang gadis tak dikenal di pinggir sawah. Wajahnya cantik tapi tubuhnya lemah. Ia tak bisa bicara dan hanya memeluk sehelai kain yang selalu dibawanya kemanapun. Panji langsung menggigil. Di mana gadis itu sekarang? Petani menunjuk ke pondok di ujung bukit. Panji segera ke sana. Ia menemukan seorang gadis sedang menumbuk padi. Rambutnya terurai panjang, wajahnya teduh meski tampak asing. Tapi ketika gadis itu menoleh dan mata mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Itu dia, Sekartaji. Namun, saat Panji maju dan memanggil namanya, Sekartaji, gadis itu menatapnya kosong. Tidak ada pengakuan, tidak ada air mata haru, hanya ketakutan. Ia mundur selangkah dan jatuh, lalu memeluk kain sobek di dadanya sambil berusaha menjauh. Tangannya gemetar. Petani tua yang mengikutinya dari belakang berbisik. Dia tak ingat siapa dirinya, tak tahu dari mana asalnya. Tapi setiap malam dia bermimpi dan menyebut nama, Asmoro. Panji terdiam. Ia ingin memeluknya, ingin berteriak bahwa ini adalah takdir yang menyatukan mereka kembali. Tapi ia tahu, ini bukan waktunya. Sementara itu, di kerajaan Kediri, seorang penasihat licik bernama Patih Wiryakusuma mulai menyusun siasat. Ia menyebarkan kabar bahwa Sekartaji telah mengkhianati negerinya, kabur bersama Panji untuk membentuk kerajaan baru. Tujuannya jelas, membakar amarah Raja Kediri, dan membuka jalan bagi ambisi kekuasaan pribadi. Patih itu tak tahu bahwa cinta yang ia anggap lemah justru sedang membangun kembali dirinya di pelosok negeri, dalam kesunyian yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari di desa Wanasari berlalu dalam keheningan dan ketegangan batin. Panji, yang kini dikenal sebagai Jaka Kembang, tinggal di gubuk tak jauh dari rumah tempat Sekartaji dirawat oleh keluarga petani. Ia menyamar sebagai tukang kayu, bekerja di ladang, dan diam-diam mengawasi gadis yang hatinya masih ia miliki, meski pikirannya telah hilang entah kemana. Setiap pagi, ia melihat Sekartaji berjalan ke sumur, memetik bunga melati, lalu duduk sendirian di bawah pohon randu. Di tangannya, selalu ada kain lusuh bertuliskan, Asmoro. Seperti ada bagian dari dirinya yang menolak lenyap sepenuhnya. Panji mencoba mendekatinya perlahan. Ia mulai bercerita, bukan sebagai pangeran, tapi sebagai pengelana yang kehilangan cinta sejatinya. Ia membuat ukiran-ukiran kayu yang diam-diam menggambarkan wajah Sekartaji, dan menaruhnya di dekat pondok itu. Dan suatu sore yang mendung, saat hujan rintik turun, Sekartaji melihat salah satu ukiran itu. Ia menyentuh wajah kayu itu perlahan, lalu berbisik pelan. Asmoro. Panji yang mengintip dari kejauhan menahan napas. Sekartaji memejamkan mata, dan air mata jatuh tanpa suara. Namun tiba-tiba, suara derap kuda memecah ketenangan desa. Sekelompok prajurit datang membawa panji-panji kerajaan Kediri. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki berpakaian kebesaran biru tua, Patih Wiryakusuma. Ia turun dari kuda dengan senyum licik dan berkata lantang. Atas nama Raja Kediri, kami mencari seorang perempuan pengkhianat negara bernama Sekartaji. Panik menyebar. Warga tak tahu harus menjawab apa. Sekartaji memeluk dadanya dan mundur ke belakang rumah.
Panji segera mengambil keputusan. Ia tak bisa membiarkan Sekartaji kembali ke istana, bukan dalam keadaan seperti ini. Bukan di tangan Patih yang telah memfitnah dan menyebarkan dusta. Malam itu, diam-diam, Panji membawa Sekartaji kabur dari desa. Mereka menembus hutan. Hujan turun deras, petir menggelegar. Sekartaji kebingungan, tapi tangan Panji menggenggam erat. Aku tahu kau belum ingat siapa aku. Tapi aku bersumpah takkan biarkan mereka menyakitimu. Dalam gemuruh langit, di tengah pelarian yang getir, Sekartaji menatap Panji sekali lagi. Matanya penuh ketakutan, tapi juga secercah kepercayaan. Di balik bayang malam, cinta yang terpisah perlahan mulai kembali menyatu. Namun jalan mereka baru saja dimulai. Karena yang mengejar bukan hanya manusia, tapi kekuasaan, fitnah, dan nasib yang kelam. Hujan turun tanpa ampun. Daun-daun rimba mengucurkan air seperti tangis langit yang enggan reda. Di tengah malam gelap gulita, Panji dan Sekartaji berlari menembus hutan menuju selatan, menuju kawasan Gunung Sewu, tempat sunyi yang diakini tak pernah dijamah prajurit kerajaan. Sekartaji mulai menunjukkan perubahan. Meski belum sepenuhnya mengingat masa lalunya, ia tak lagi takut pada Panji. Ia mulai bertanya, dengan suara lirih dan terbata, seolah suaranya sendiri kembali dari jauh. Siapa aku sebenarnya? Panji tak langsung menjawab. Ia tahu, kata-kata tak cukup. Maka ia hanya menjawab dengan cerita. Di sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara bebatuan Gunung Sewu, Panji menyalakan api kecil dan mulai bercerita tentang seorang putri yang lembut dan cerdas, yang menyukai bunga melati, dan seorang pangeran yang mencintainya bukan karena mahkotanya, tapi karena jiwanya. Putri itu pernah bilang, jika kelak ia lupa siapa dirinya, ia ingin seseorang mengingatkannya bukan dengan tahta, tapi dengan cinta. Sekartaji menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, ia tersenyum. Tipis, regu, tapi nyata. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Malam itu, nyala api kecil di dalam gua ternyata memantulkan cahaya ke celah batu, terlihat oleh prajurit Kediri yang telah membuntuti mereka sejak Wanasari. Esok paginya, gua itu dikepung. Panji bersiap. Ia tahu ia tak bisa melawan seluruh pasukan. Tapi ia juga tahu ia tak bisa menyerahkan Sekartaji, bukan karena harga diri, tapi karena sejarah cinta mereka lebih suci dari permainan politik istana. Sekartaji, ujarnya, jika sesuatu terjadi padaku, larilah ke timur, temui Pertapagiri di lembah Sangat. Dia teman lama ayahku. Dia bisa menjagamu. Sekartaji hanya menggenggam tangan Panji. Dan di saat mata mereka bertemu, suara itu muncul, seperti bisikan dari masa lalu. Panji, Asmoro, bangun. Panji terperangah. Ia menatap Sekartaji, dan melihat kesadaran perlahan kembali ke matanya. Seolah kabut mulai menyingkir dari ingatan yang lama terpendam. Tapi belum sempat ia menjawab. Serbu. Suara Patih Wiryakusuma menggema dari luar gua. Panji menarik pedangnya. Ia berdiri di mulut gua, menghadang jalan. Sekartaji berdiri di belakangnya, kini tidak lagi sebagai gadis bisu, tapi sebagai putri yang ingat sekelumit cintanya. Fajar menembus celah gua, tapi bukan cahaya yang pertama menyambut pagi itu, melainkan deru kaki kuda, denting senjata, dan teriakan perang. Panji Asmoro bangun berdiri dengan tubuh tegap, satu-satunya penghalang antara Sekartaji dan prajurit yang ingin menyeretnya kembali ke Kediri. Di tangannya, pedang pusaka keluarga Panjalu berkilat walau usang oleh waktu. Sekartaji bukan pengkhianat. Dia adalah calon permaisuriku, dan akan tetap menjadi wanita yang aku jaga meski nyawaku taruhannya. Patih Wiryakusuma melangkah maju dari barisan. Bibirnya melengkung licik. Cinta? Hanya alasan pecundang. Serahkan dia, atau kau akan mati sebagai buronan. Panji tersenyum kecil. Lebih baik mati mencinta daripada hidup dalam pengkhianatan. Pertempuran pun pecah. Panji melawan dengan kekuatan yang lahir dari keyakinan, bukan amarah. Ia tak peduli berapa banyak lawan yang datang. Yang ia tahu, selama ia berdiri, Sekartaji tetap bebas.
Sekartaji menyaksikan semuanya. Darah, luka, dan cinta yang tak pernah redup. Dan tiba-tiba gelombang ingatan menghantamnya. Film 2 dalam pikirannya. Satu persatu potongan masa lalu kembali. Wajah Panji di taman istana. Malam bulan purnama saat ia bersumpah akan menunggunya selamanya. Dan pelukan terakhir sebelum mereka terpisah oleh perang dan takdir. Panji! Panji! Sekartaji menjerit. Air matanya mengalir deras. Dia berlari ke medan pertempuran. Tanpa peduli panah atau pedang. Ia memeluk tubuh Panji yang sudah terhuyung. Panji menoleh. Darah menetes dari pelipisnya. Tapi ketika ia melihat mata Sekartaji, ia tahu semuanya telah kembali. Kau ingat aku? Sekartaji menangis dan mengangguk. Aku tak pernah benar-benar lupa, hatiku menunggu, meski pikiranku menghilang. Para prajurit terhenti. Bahkan Patih Wiryakusuma terdiam. Sekartaji berdiri dan berseru. Aku, Sekartaji, Putri Kediri, tidak pernah lari dari tanggung jawabku. Tapi aku juga bukan milik kalian. Hatiku adalah milik Panji, dan tidak ada yang bisa memisahkan kami lagi. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari kejauhan. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di atas bukit. Pertapagiri. Cukup. Hentikan pertumpahan darah ini. Aku membawa perintah dari Raja Panjalu dan Raja Kediri. Semua mata tertuju padanya. Waktunya sudah tiba untuk kebenaran terungkap. Dan untuk cinta, yang selama ini direnggut oleh politik, kembali ke tempat asalnya. Patih Wiryakusuma mulai gemetar. Ia tahu, rencananya telah retak. Langit Gunung Sewu cerah untuk pertama kalinya setelah berhari-hari diliputi hujan dan kabut. Di hadapan semua prajurit yang kini terdiam, Pertapagiri turun perlahan dari bukit. Tatapannya tajam, suaranya berat dan penuh wibawa. Cukup sudah kebohongan. Aku datang bukan hanya membawa pesan, tapi membawa kebenaran yang telah lama disembunyikan. Dari balik jubahnya, sang pertapa mengeluarkan gulungan lontar kerajaan yang disegel dengan lambang kerajaan Kediri dan Panjalu. Ia membuka lembaran itu dan membacakannya lantang. Atas kesepakatan dua kerajaan, Panji Asmorobangun dan Sekartaji dinyatakan sebagai pengikat perdamaian. Perjodohan ini adalah titah resmi raja, dan siapapun yang menghalangi akan dianggap pemberontak. Semua prajurit terkejut. Bahkan beberapa dari mereka langsung menjatuhkan senjata. Hanya Patih Wiryakusuma yang tetap berdiri kaku. Wajahnya mulai pucat. Kau berbohong, seru sang Patih. Itu hanya akal-akalan pertapa pengganggu. Tapi Pertapagiri mengangkat tangan, dan dari balik pohon muncul dua orang berpakaian kerajaan. Utusan langsung dari istana Panjalu dan Kediri. Salah satunya membawa stempel kerajaan asli. Patih Wiryakusuma, ujar sang utusan, kau telah menyalahgunakan kekuasaan dan memanipulasi laporan kepada raja. Kami membawa perintah penangkapan untukmu. Wiryakusuma mencoba kabur. Tapi Panji yang meskipun masih berdarah, melompat cepat dan menghentikan langkah sang patih dengan satu tebasan kayu dari pohon randu. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menghentikannya. Kebohonganmu cukup sampai di sini, ujar Panji. Biarkan cinta kembali mengambil tempatnya. Prajurit Kediri menangkap patih mereka sendiri. Sekartaji menatap Panji yang kini terhuyung karena luka, lalu memeluknya erat. Kita tidak perlu bersembunyi lagi, bisiknya. Aku sudah ingat segalanya tentang kita, tentang janji kita. Panji membalas pelukan itu, matanya berkaca-kaca. Mereka pun dibawa kembali ke istana dengan pengawalan penuh kehormatan. Sepanjang jalan, rakyat desa yang dulu hanya mengenal mereka sebagai pengembara kini menunduk memberi hormat, karena di hadapan mereka berdiri bukan hanya pangeran dan putri, tapi dua manusia yang telah menempuh badai demi cinta sejati. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah segala perjuangan, kisah cinta Panji Asmorobangun dan Sekartaji kini tidak lagi sekadar cerita rakyat yang dibisikkan di sekitar api unggun, tetapi kisah yang dikenang di setiap sudut tanah Jawa. Mereka kembali ke istana, namun bukan untuk memperbarui ikatan mereka sebagai penguasa, melainkan sebagai dua hati yang tak akan terpisah lagi. Raja Kediri,
Setelah menerima bukti-bukti dari Pertapagiri dan utusan Istana Panjalu, akhirnya mengakui kesalahan Patih Wiryakusuma. Patih yang dulu berkuasa kini dijebloskan ke dalam penjara. Kedamaian pun tercipta, bukan hanya karena perjanjian antar kerajaan, tetapi karena adanya kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Sekartaji, yang telah kembali kepada ingatannya, tak hanya menjadi seorang permaisuri, tetapi juga wanita yang dipenuhi kebijaksanaan. Ia melangkah dengan anggun, membawa keadilan bagi rakyatnya, namun tetap mengenang hari-hari susah bersama Panji. Panji, meskipun telah memegang gelar pangeran dari kedua kerajaan, tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap menjadi sosok yang rendah hati, yang tak merasa lebih tinggi dari rakyat yang telah membantunya. Di sebuah taman istana, di bawah pohon melati yang penuh bunga, Panji dan Sekartaji berdiri berdampingan. Panji memegang tangan Sekartaji dengan lembut, sementara Sekartaji menatapnya dengan mata penuh cinta. "Sekartaji," ujar Panji, "apakah kau masih ingat saat kita berjanji di bawah pohon melati itu?" Sekartaji tersenyum lembut. Matanya berbinar. "Aku ingat bahwa cinta kita tak pernah bisa dimusnahkan. Tidak oleh apapun. Tidak oleh siapapun." Mereka berdiri bersama, menyaksikan matahari yang tenggelam di ufuk barat, sebuah simbol dari perjalanan panjang yang mereka tempuh. "Kita bukan lagi hanya dua orang yang saling mencinta, Panji," kata Sekartaji dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Kita adalah bukti bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala halangan, dan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Dan di bawah pohon melati yang tumbuh subur itu, yang telah menjadi saksi bisu segala peristiwa cinta mereka, Panji Asmoro Bangun dan Sekartaji, pasangan yang tak akan terpisahkan oleh waktu atau takdir, berjanji untuk hidup bersama, menjaga cinta mereka sampai akhir hayat. Mereka tahu, meski dunia penuh dengan cobaan dan rintangan, cinta yang tulus tak pernah mengenal batas.